Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Abah Japar. Kali ini di channel Japar Carios. Pada kali ini Abah akan bercerita tentang pengalaman Abah ketika tahun 84. Tahun 84. Udah lama sebetulnya. Jadi ketika itu Abah baru nikah tahun 82 akhir nih. Pada tahun 84 Abah pindah ke kontrakan. Kebetulan istri sedang hamil 3 bulan. Sebetulnya kontrakan itu tidak jauh dari rumah orang tua, masih satu daerah, cuman ini agak di jalan raya. Nah, pada ketika itu kita pindahlah ke sana dengan dibantu oleh pemuda-pemuda daerah situ lah, bantu pindah. Memang barang belum banyak karena rumah tangga baru. Sebelumnya kan kita kontrol dulu kontrakannya tuh, jadi kelihatan memadai, terus harganya juga masuk, maka kita bayar tunai langsung pindah. Tapi pada hari pertama tinggal di rumah kontrakan itu sudah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ketika pindah saja, ketika sore hari pindah, istri Abah tuh langsung seperti yang kena gangguan gaib, seperti yang kesurupan, terus badannya jadi kejang, sampai dibopong ke rumah orang tua sana. Waktu ketika sorenya ngontrol. Nah, pas malamnya sesudah pindah beres malamnya, di rumah itu ada 3 orang dengan teman satu orang main ke rumah. Istri di kamar sedang baca buku. Saya di ruang tamu dengan teman sedang ngobrol, tiba-tiba radio yang nyala, volumenya tuh nggak terlalu besar, kecil. Tiba-tiba itu volume membesar secara sendiri, sampai hampir full suaranya. Semua kaget, tapi Abah nggak kaget, malah Abah bilang gini. Saya bilang gini, nah di rumah saya canggih, radio juga bisa volumenya membesar sendiri. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa gimana gitu. Temen yang duduk di ruang tamu itu, dia sih serius, saya heran. Kok bisa membesar sendiri karena volumenya? Ya nggak tahu, aku bilang. Abah langsung jalan ke radio itu, dikecilin lagi volumenya. Pas dikecilin lagi, istri teriak dari kamar. Oh, bapak katanya. Apa? Bapak jangan bercanda katanya. Bercanda apa? Bapak di luar di sini di ruang tamu. Wah, barusan bercanda. Akhirnya tahu saya di luar di ruang tamu, dia bangun keluar lari. Jadi dia bercerita bahwa ketika tidur membaca buku, tiba-tiba ada yang memegang dadanya, ada yang meramas dadanya gitu. Dia bilang, dia jepit itu yang seperti ada tangan, dia jepit pakai tangan, sekuat tenaga. Begitu dia jepit,
si tangan itu seperti seperti belut licin. Jadi ditekan pakai tangan gini nggak bisa, tetap aja keluar seperti belut, lepas gitu. Abah baru ngeh, wah berarti ini ada makhluk gaib nih, dan ini powernya lumayan nih makhluknya. Begitu keluar udah ngobrol gitu, tiba-tiba si temen ini dia menunjuk ke arah belakang, ke ruang belakang, ruang dapur, kamar mandi, ke arah belakang menunjuk. Sembari dia itu ilarnya keluar, saking takut ilar keluar dia. Dan kemudian sambil nunjuk, itu apa, kata itu apa. Dia ngelihat itu nenek. Dia seperti udah mau nangis, udah apa namanya, kondisinya seperti mau nangis, histeris, sampai keluar ilarnya ke sini, saking takutnya dia. Akhirnya ricuh lah di situ. Sudah ricuh. Sedangkan yang nggak takut cuma Abah sendiri, istri takut, teman takut. Akhirnya diputuskan kita keluar dulu dari situ. Keluar dari rumah itu, keluar ke orang tua, dikunci. Nah, sudah agak malam, kita diantar lagi. Ya kebetulan ada saudara saudara yang udah berumur gitu lah. Akhirnya diantar lah sama saudara yang udah berumur, balik lagi ke rumah itu, dan didoakan di pojok-pojok di mana didoakan lah, ceritanya didoakan. Udah katanya didoakan, mudah-mudahan nggak muncul lagi. Ya udah nggak apa-apa. Tapi anehnya Abah tuh nggak takut sama sekali, nggak ada takut, nggak tahu kenapa. Bukan Abah berani, bukan nggak takut aja, ya biasa-biasa aja. Nggak tahu ini mungkin sejalur gitu aja Abah gitu. Nggak ada rasa takut. Nah, ternyata di belakang ditanya-tanya ke penduduk setempat sama orang tua tadi, sebelum mendoakan tuh tanya-tanya ke tetangga sebelah. Di belakang itu ternyata ada satu asrama. Di situ tuh ada apa namanya, sumur besar yang sudah tidak dipakai. Katanya entah kenapa sumur dari zaman dahulu kala tidak dipakai sekarang. Entah kenapa itu ditimbun, dijadiin tempat sampah, dijadiin apalah segala macam, ditimbun di situ. Udah aja, udah doain si orang tua itu pulang, kita tidur aja. Nah, dalam mau tidur itu gelisah. Tapi alhamdulillah istri tenang. Kan yang jadi masalah kan dia lagi hamil 3 bulan. Jadi dia tenang, kalau abang biarin lah, kan apa namanya, laki-laki ini gitu ya, gelisah. Akhirnya ketiduran. Dalam tidur mimpi si makhluk yang itu, kayaknya makhluk itu tuh karena bentuknya ya seperti apa ya, bentuk si tangan tuh panjang, terus seperti yang agak apa ya, seperti otot sapi apa, jadi maksudnya agak seperti transparan, semi transparan gitu si tangannya, kukunya panjang segini, terus kotor, terlihat kotor gini, warnanya coklat. Si mukanya tuh muka seperti orang Belanda yang udah tua, udah keriput sekali. Rambutnya panjang, laki-laki tuh rambutnya panjang, di belah tengah. Mimpi si makhluk itu bilang, kamu masuk ke daerah saya sana tanpa basa-basi, tanpa izin. Lain kali kalau masuk ke daerah baru tuh pakai basa-basi, katanya pakai izin, pakai doa. Lu masuk sana seenaknya aja sana gini nih. Abah ingat di mimpi itu, seolah-olah Abah tuh ingat bahwa memang Abah masuk situ nggak permisi, nggak pakai apa namanya, doa, atau ya malum
dulu mungkin lagi gimana gitu ya, jadi main bus masuk aja gitu, nggak ini, nggak ada doa, nggak ada basa-basinya. Udah selesai bicara si itu, terus bilang, dia memperingatkan, oh, dia bilang gini, lain kali lebih berhati-hati, itu akibatnya kalau sembarangan hilang cuman ada sih, dia kan datangnya sama makhluk hitam sebesar gini nih, yang seperti beruang kecil gitu, beruang kecil. Si burungnya diam aja ngeliatin, dia nggak pergi-pergi dalam mimpi itu. Terus saya bilang, ngapa lagi ini, nggak ngomong, tapi dia ngomong, ditanya gitu pergi aja. Nah, sejak itu akhirnya Abah doa terus ya gitulah, pakai tata krama gitu, pakai tata krama. Akhirnya dari situ tidak ada gangguan lagi, semuanya berjalan dengan baik, itulah.